Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pertemuan kali ini masih membahas tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual. Jadi kita lanjutkan materi haki di pertemuan sebelumnya. Untuk kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang prinsip haki. Ada beberapa prinsip dari haki atau hak kekayaan intelektual ini. Yang pertama adalah prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi itu seperti apa? Saya bacakan dulu. Prinsip ekonomi adalah hak intelektual yang didapatkan dari kegiatan kreatif, kesediaan daya pikir manusia yang proses pengekspresiannya dalam berbagai bentuk yang akan menguntungkan atau mendapatkan nilai tambah. Jadi di sini untuk prinsip ekonomi istilahnya memberikan keuntungan atau memberikan nilai dari kegiatan kegiatan seseorang atau seorang manusia. Jadi dia menghasilkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu yang mempunyai nilai tambah seperti itu. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah dalam penciptaan sebuah karya atau orang yang bekerja menghasilkan hasil yang berasal dari kemampuan intelektual dalam hal sains, seni, dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan di pemiliknya. Istilahnya semuanya bisa, baik itu dalam bidang sains, seni, atau sastra, itu semua bisa kita daftarkan di haki. Jadi yang penting itu berasal dari kemampuan intelektual manusia. Nah, itu contoh prinsip haki. Kemudian yang selanjutnya masih prinsip haki, yaitu yang ketiga, prinsip budaya. Prinsip budaya adalah pengembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Jadi kalau misalkan seseorang atau manusia itu menghasilkan sebuah karya, maka di sini karya tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia. Dari misalkan periode 1 ke periode berikutnya itu bisa digunakan untuk meningkatkan kehidupan kualitas dari manusia itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, yang berarti bahwa hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan komunitas. Jadi di sini prinsip sosial dari haki itu intinya kita sebagai warga negara itu berarti istilahnya kalau di undang-undang wajib memenuhi hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi di sini diakui oleh hukum hak itu, kemudian diberikan kepada individu, kemudian dan juga prinsip keseimbangan baik itu kepentingan individu maupun kepentingan komunitas. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita harus taat pada hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi haki. Ada beberapa klasifikasi, itu pengelompokan ya, pengelompokan. Jadi berdasarkan WIPO atau penciptakan pikiran manusia, hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, jadi bagian yang pertama itu adalah hak cipta. Jadi haki itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta adalah jenis hak kekayaan intelektual, tetapi hak cipta berbeda dari hak kekayaan intelektual lainnya. Jadi agak khusus seperti itu. Seperti paten yang diberikan hak monopoli atau penggunaan penemuan. Tetapi karena hak cipta itu bukanlah hak monopoli untuk melakukan sesuatu, tetapi hak untuk mencegah orang lain melakukannya. Jadi kalau hak cipta itu kita membuat karya, kemudian karya kita tidak boleh dilakukan atau ditiru atau dibuat oleh orang yang lain yang sama dengan
punya kita, seperti itu. Nah, hak cipta itu ada dua, yaitu hak eksklusif dan hak ekonomi dan hak moral ekonomi. Nah, untuk yang pertama adalah hak eksklusif, adalah hanya pemegang hak cipta yang bebas menggunakan hak cipta. Sementara orang atau pihak lain dilarang menggunakan hak cipta tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Jadi kalau misalkan ada orang misalkan penciptaan lagu, jadi seorang pencipta lagu itu mempunyai tentu mendaftarkan lagunya ke Haki ini. Jadi dia kalau sudah mendaftarkan ke Haki, maka lagu yang diciptakannya itu kan diakui. Terus kemudian pencipta tersebut itu akan memiliki hak eksklusif atau keeksklusivitasnya. Jadi dia bisa bebas menggunakan hak ciptanya sesuai dengan apa yang dia hasilkan. Terus kemudian orang lain itu dilarang menggunakan hak cipta tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Contoh misalkan ada lagu yang di recycle atau mungkin dinyanyikan ulang oleh penyanyi yang lain, maka di sini dia harus minta izin ke pencipta lagunya. Kenapa? Karena itu kalau tidak minta izin maka akan melanggar haki tersebut, sehingga orang yang menggunakan lagu tanpa seizin dari penciptanya atau pemegang hakinya maka dia akan dikenai pelanggaran hukum seperti itu. Kemudian hak ekonomi dan hak moral ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi untuk penciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau pelaku seni, rekaman, siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun meskipun hak cipta atau hak terkait telah ditransfer. Jadi kalau hak ekonomi tentunya kita intinya mendapatkan keuntungan. Jadi kalau seseorang yang sudah mempunyai hak cipta maka dia akan memperoleh yang namanya hak ekonomi dari hak ciptanya tersebut. Dia mendapatkan keuntungan atau mendapatkan royalti dari karya yang dihasilkan. Kemudian kalau hak moral itu berarti istilahnya dengan suatu hal yang ya moral yang melekat pada orang tersebut seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau tadi hak cipta, yang kedua itu adalah hak milik industri. Jadi kalau yang hak milik industri itu adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang properti industri, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Jadi kalau tadi hak cipta itu hak cipta tadi berarti di sini kita ketahui dia tidak bisa atau istilahnya orang yang akan meniru itu tidak bisa meniru penciptaan orang yang sudah menciptakan karya. Di sini kalau misalkan hak milik industri ada beberapa macam yang berkaitan dengan properti industri. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah hak paten. Ini hak paten ya. Kemudian hak paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atau pencipta terkait hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk jangka waktu tertentu melakukan penemuannya sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk mengimplementasikannya. Jadi hak paten itu mungkin hak paten logo sebuah brand seperti itu. Jadi itu brand itu dipatenkan. Atau mungkin inovasi tertentu di bidang teknologi seperti misalkan kalau sekarang itu komputer atau mungkin smartphone itu kan kok materialnya atau istilahnya bagian-bagiannya itu kan berkembang terus. Kemudian nah itu nanti orang yang menciptakan atau perusahaan yang menciptakan itu bisa mendaftarkan ke hak paten. Misalkan Android. Nah, Android itu kan memunculkan inovasi-inovasi baru agar tidak ditiru oleh mungkin perusahaan yang lain atau kompetitor, maka di sini bisa mengajukan hak paten. Atau mungkin yang lain juga tadi sudah saya katakan, misalkan brand, sebuah logo dari brand-brand tertentu. Biasanya itu kan
kalau misalkan perusahaannya sudah besar, maka itu tidak boleh ditiru oleh orang yang lain. Begitu juga yang mungkin masih kecil, perusahaan yang masih kecil yang bisa berkembang, maka di situ jangan sampai ditiru oleh orang yang lain. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah hak merek dagang, adalah tanda-tanda dalam bentuk gambar, nama, kata, huruf, angka, komposisi warna atau kombinasi dari elemen ini yang memiliki fitur yang membedakan dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Jadi di sini hak merek dagang. Hak merek dagang itu ya juga seperti brand atau mungkin tagline atau mungkin istilahnya ya tagline, jingle atau apa seperti itu gambar, nama itu juga tidak bisa sembarangan ditiru, kata, huruf, bentuk angka atau apapun itu juga bisa didaftarkan di Haki. Nah, kemudian menurut UU nomor 15 tahun 2001 bahwa pemahaman tentang hak merek dagang adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek dagang yang terdaftar dalam daftar publik merek dagang untuk periode tertentu dengan menggunakan merek itu sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi di sini hak merek dagang itu bisa kita klasifikasikan ke dalam hak milik industri tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah hak varietas tanaman perlindungan. Jadi di sini PVT itu ini titik ya. Jadi PVT perlindungan varietas tanaman atau PVT dikenal dengan hak pemulia tanaman. Itu hak yang diberikan kepada pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk melakukan kontrol eksklusif pada proses budidaya termasuk benih, stek, bibit atau jaringan kultur dan bahan yang dipanen, bunga potong, buah, potongan daun dari varietas tanaman baru untuk digunakan dalam periode waktu tertentu. Jadi seorang atau sekelompok orang yang membudidayakan tanaman atau mungkin yang bergerak dalam bidang tanaman, istilahnya bisa membudidayakan atau mungkin membuat inovasi berkaitan dengan tanaman, itu juga bisa mendaftarkan karyanya itu di Haki. Jadi ini juga termasuk dalam industri. Jadi tanaman baik masih dalam bentuk benih atau mungkin sudah dalam bentuk hasil panen itu juga bisa didaftarkan di Haki. Kemudian yang selanjutnya adalah rahasia dagang. Dalam pasal 1 UU Rahasia Dagang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui publik di bidang teknologi dan atau bisnis, memiliki nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan bisnis yang dirahasiakan oleh pemilik rahasia dagang. Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang adalah suatu metode yang dilakukan dalam proses produksi, metode pemrosesan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum. Jadi intinya setiap perusahaan itu kan mempunyai rahasia atau mempunyai rahasia dapur perusahaan seperti itu. Jadi ini tidak bisa sembarangan diketahui oleh pihak luar seperti itu. Nah, itu juga bisa didaftarkan di Haki, misalkan berkaitan dengan bagaimana metode-metode penjualan, metode pemrosesan dan metode yang lain, maka itu juga bisa didaftarkan di Haki agar tidak diketahui oleh perusahaan atau mungkin orang yang lain di luar dari perusahaan tersebut. Jadi rahasia itu juga bisa didaftarkan di Haki. Kemudian yang selanjutnya adalah desain industri. Desain industri sesuai dengan UU nomor 31 tahun 2000 didefinisikan sebagai penciptaan bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau
garis dan warna atau kombinasi keduanya dalam bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetika dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi dan dapat digunakan untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Jadi di sini desain itu juga bisa kita kelompokkan ke dalam hak milik industri. Jadi desain sebuah industri itu bisa didaftarkan di HAKI. Jadi tadi seperti yang sudah saya bacakan, bisa garis, kemudian warna, atau garis dan warna, atau kombinasi keduanya dan sebagainya. Itu bisa dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Itu kan menghasilkan sebuah desain khusus atau desain tertentu. Nah, itu bisa didaftarkan di HAKI untuk mencegah terjadinya tiruan atau ditirukan oleh orang yang lain atau perusahaan yang lain. Nah, itu juga salah satu contoh. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir desain tata letak sirkuit terintegrasi adalah produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi di mana terdapat beberapa elemen dan setidaknya satu dari elemen ini adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling terkait dan dibentuk secara terpadu dalam bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Jadi di sini bisa dikatakan lebih ke arah teknologi. Jadi kalau misalkan sebuah produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, kemudian di dalamnya terdapat elemen-elemen tertentu seperti elemen aktif, nah di situ bisa juga didaftarkan di HAKI. Sehingga kalau misalkan pesaing atau kompetitor itu meniru, maka di sini bisa dikenai hukum atau bisa dituntut secara hukum. Jadi lebih ke arah fungsi elektronik untuk desain tata letak sirkuit terintegrasi. Kemudian yang terakhir itu adalah indikasi geografis, adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang. Biasanya ini dilihat dari faktor geografis seperti faktor alam dan faktor manusia yang memberikan karakteristik kualitas tertentu. Jadi geografis juga bisa kita masukkan ke dalam hak milik industri. Jadi di sini itu geografis itu bisa berasal dari alam, bahkan mungkin juga bisa dari faktor manusia yang dia itu memberikan sentuhan khusus atau karakteristik tertentu terhadap suatu produk yang dihasilkan. Jadi misalkan dari alam tertentu atau mungkin dari manusia-manusia tertentu, kemudian dia berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan, maka di sini bisa juga didaftarkan ke HAKI. Jadi di sini ada beberapa klasifikasi pengelompokan yang termasuk dalam HAKI. Yang pertama tadi ada hak cipta dan yang kedua adalah hak milik industri. Dimana untuk hak milik industri itu ada beberapa poin, silahkan nanti bisa dibaca dan dipelajari ulang karena di sini diperlukan pemahaman tertentu. Pokoknya intinya kita tidak boleh sembarangan dalam menciptakan suatu produk. Kita harus tahu betul produk yang kita hasilkan itu sudah dibuat oleh orang lain atau belum. Kalau misalkan itu sudah kemudian didaftarkan oleh penciptanya ke HAKI, maka kita bisa dituntut sehingga kita terkena pidana atau terkena hukum seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Kita menjadi seorang pengusaha atau bergerak di bidang usaha itu harus pasang telinga, kemudian pasang radar seperti itu. Jadi kita harus up to date. Kita harus selalu mengembangkan pengetahuan kita, kemudian mengikuti dinamisnya dunia usaha dan sebagainya. Jadi kalian harus berhati-hati ketika kalian akan membuat sebuah produk. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian membuat sebuah karya, usahakan kalau karya itu belum pernah ada, maka daftarkan ke HAKI biar tidak ditiru oleh pihak lain sehingga kalian tidak merasa dirugikan. Mungkin untuk kali ini materi tentang prinsip HAKI dan juga klasifikasi HAKI, semoga pertemuan kali ini bisa memberikan pengetahuan yang baru pada kalian. Kalau misalkan kalian bisa
memahami kembali, boleh silahkan dipelajari. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.